berusia 60 tahun, laki-laki, dari Kecamatan Tempeh, dengan riwayat pada tanggal 11 April dirawat di Rumah Sakit Pasirian dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Kemudian pada hari itu juga dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. Setelah dirawat di Rumah Sakit Pasirian selama 7 hari, kondisi klinisnya membaik, sehingga diperbolehkan pulang tanggal 18 April 2020. Sebelum pulang di Rumah Sakit Pasirian, yang bersangkutan dilakukan swab. Jadi pada tanggal 18 April dilakukan swab dan hasilnya baru keluar hari ini, ternyata positif. Hari ini juga yang bersangkutan dilakukan isolasi mandiri dan kondisi klinisnya dalam kondisi sehat. Riwayat penyakit yang bersangkutan sudah lama mengidap sakit paru. Pengakuan yang bersangkutan tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi ada indikasi anaknya bekerja sebagai supir di Malang dan seringkali pulang Malang Lumajang dan Lumajang Malang. Nanti tindakan selanjutnya adalah satu rumah akan di-swab. Mungkin itu yang ini adalah orang yang ke-18 yang positif dari hasil swab. Sekali lagi saya menghimbau, karena masih sekitar 60-70% tempat-tempat ibadah masih melakukan tarawih, dan saya juga sudah cek di 2 masjid masih ada jamaah yang tidak menggunakan masker. Sekali lagi saya menghimbau, ikuti anjuran pemerintah, terutama hal yang paling sederhana, menggunakan masker. Saya juga tadi ke arah Senduro, di jalan-jalan itu banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Kami pemerintah kabupaten tidak bosan-bosan untuk menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Belum ada data yang masuk, tetapi salah satunya adalah ada istri ya. Istri, anak yang saya bilang bolak-balik Malang Lumajang. Segera besok akan dilakukan tes. Banyak menyebar di pesan-pesan kita, ada karyawan dari positif, terus
mereka masih melakukan rapid test secara mandiri. Dan nanti kalau rapid testnya ada yang positif, maka di situ mereka bisa meminta untuk diuji swab. Kalau hasil rapid test, kami tidak bisa menyampaikan. Poli sudah ditutup dan saya minta kepada teman-teman pers untuk menyampaikan, menginformasikan ini kepada masyarakat bahwa semua poli di rumah sakit umum ditutup. Bagi warga masyarakat yang kalau tidak terlalu urgent, mereka bisa memeriksakan diri di puskesmas terdekat. Kalau memang penting sekali dan memang harus ke rumah sakit Dr. Haryoto, maka dia langsung bisa ke IGD. Di sana akan ditangani. Tetap jalan. Kenapa? PSBB belum. Sampai hari ini pemerintah kabupaten belum merencanakan untuk mengusulkan PSBB. Desa-desa yang merah apa dilakukan isolasi lokal atau sedang? Biasanya bagi desa yang di sana ditemukan positif, maka di lingkungan terdekat itu dilakukan karantina kecil, karantina lingkungan. Ketika ada karantina lingkungan semacam itu, ada tidak support dari pemerintah daerah misalnya desa soal bahan makanan ke wilayah di mana mereka tidak bisa keluar? Iya, jadi desa sudah ada SOP yang dilakukan oleh desa, pemerintah desa untuk mensupport itu. Apakah mereka mensupport untuk desinfektan, kemudian bahan pangan bagi lingkungan yang dilakukan karantina. Kemudian dari kabupaten akan dilakukan sesuai dengan SOP kesehatan. Kalau kayak durian itu dibenarkan yang ditutup pakai pagar yang viral di media sosial? Oh, jalan protokol. Iya, itu yang ditutup jalan protokol. Penghubung. Iya, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak, karena itu akan menghambat antar aktivitas ekonomi antar wilayah desa. Salah satunya. Beberapa dirawat di rumah sakit umum. Karena rapid ya. Iya. Nanti menunggu hasil swab. Sampun? Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Lumajang 1 tadi yang positif adalah inisial S dari warga Kecamatan Tempeh ya. Usia 60 tahun, laki-laki dan hari ini melakukan isolasi mandiri karena kondisinya sehat. Untuk pelayanan
selain penyakit COVID, apakah ada saran dari pemerintah untuk mengalihkan pelayanan ke rumah sakit swasta atau gimana Bu? Kalau itu secara otomatis. Jadi kalau masyarakat merasa di Rumah Sakit Dr. Haryoto terbatas, maka mereka bisa datang ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit swasta yang lain. Ya. Untuk tenaga medis di Haryoto sendiri sudah ada berapa Bu yang sekarang hasil swabnya dikirim ke Kemenkes Bu? Total. Sebatas tim dokter atau perawat Bu? Iya. Tapi tidak sebanyak 50 seperti yang dirumorkan. Ya. Cuman ada beberapa. Sudah, satu pun antisipasi pun seandainya tenaga tim medis dari Haryoto positif semua. Langkah-langkah dari pemerintah Lumajang apa Bu? Mengantisipasi ini. Kita sudah mencadangkan tenaga kesehatan baik dari puskesmas maupun dari rumah sakit Pasirian, atau kita juga kalau kekurangan tenaga medis akan bekerja sama juga dengan rumah sakit swasta. Apa ada kemungkinan Bu mengaktifkan tenaga tim medis atau tim dokter yang sudah pensiun Bu? Seperti daerah-daerah lain juga kan ada. Bisa jadi begitu. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Ya, Sobat Lumajang 1 itu tadi yang disampaikan oleh Bunda Indah Rilis ya, perkembangan 1 positif lagi sehingga total menjadi 18 orang yang hari ini positif di Kabupaten Lumajang, dan kita berharap bahwa ini segera berakhir ya Sobat Lumajang 1. Jadi kalau tadi yang belum bergabung, inisial S ya, 60 tahun, laki-laki dari warga Kecamatan Tempeh. Riwayatnya tidak ada perjalanan ke luar kota atau kontak dengan pasien positif ya, tapi anak dari S ini memiliki pekerjaan bolak-balik Malang. Baik, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita tetap terbebas dari COVID-19.